Halo guys, dan ini Pocket PC. P-nya jangan diganti T. Selain bisa dikantongin, Pocket PC ini udah support sampai video 4K. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, kemunculan berbagai macam dari varian PC yang biasa kita gunakan di rumah, kayak mini PC ini, ataupun Pocket PC ini, bisa jadi opsi menarik buat kita yang lagi bingung waktu mau rakit PC, ataupun milih laptop karena kondisinya lagi naik harga, kondisi pandemi kayak gini. Dan kalau ngomongin Pocket PC yang varian ini, saya jadi penasaran nih, gimana build quality ataupun performa dari Pocket PC yang ukurannya nggak lebih besar dari tangan saya, kemudian bisa dikantongin kayak gini. Kenalin, ini adalah Melee Quieter 2Key dan ini adalah produk dari Melee Technologies yang berbasis di Shenzhen, China. Untuk paket pembeliannya kita dapatin adapter Pocket PC, kemudian manual book, dan thermal pad. Oke, ini adalah Pocket PC yang ukurannya nggak lebih besar dari kantong kita. Dengan panjang 18 cm, lebarnya cuma 13 cm, dan tebelnya nggak sampai 2 cm alias 18 mm. Yang bikin Pocket PC ini juga nggak lebih besar dari smartphone kita. Build quality-nya benar-benar solid dengan material metal pada keseluruhan bodinya. Meski begitu beratnya cuma 200 gram. Bikin Pocket PC ini bawaannya pengen masuk aja ke kantong ya kan. Cuman monitornya gimana ya dimasukin di kantong ya? Iya benar, Melee Quieter 2 ini tetap butuh monitor, keyboard, dan mouse untuk mengoperasikan Pocket PC ini. Makanya kalau teman-teman lihat Melee Quieter ini punya banyak port di bagian kanan, yaitu 3 USB port 3.0. Kemudian di bagian belakang ada satu port juga, yaitu 3.0, dan port audio jack combo yang berarti headset dan mikrofon. Terus di atasnya ada slot micro SD. 2 port full size HDMI dan port Type-C untuk input power. Kemudian yang terakhir adalah port internet. Kalau untuk bagian kiri sih polos, cuman ada Kensington lock kayak gini. Dan untuk bagian depan cuman ada satu tombol, yaitu tombol power dan reset yang udah ada backlit-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian atas sini ada stikernya juga. Jadi stikernya itu Pro Windows 10. Jadi kita udah dapetin Windows 10 Pro original yang di belakangnya juga ada product key-nya. Jadi kita nggak perlu bingung cari product key-nya di mana untuk dapetin full version dari Windows 10 yang ada pada Melee Quieter 2 ini. Tapi sayangnya nggak dibekali juga dengan Office Home Student 2019. Jadi kita harus install manual. Kalau dari namanya yaitu Melee Quieter, quieternya yang berarti nggak berisik atau silent ya. Melee itu terkesan mau ngasih tahu konsumennya kalau Pocket PC ini juga begitu, alias nggak berisik dan nggak ngeluarin suara atau 0 desibel. Bukan karena teknologi pendinginnya yang dibikin canggih supaya kipasnya nggak berisik, tapi karena Melee Quieter ini emang nggak pakai kipas. Iya dong, makanya nggak berisik. Nah loh, terus gimana kalau Pocket PC nggak pakai kipas? Dan untuk mini PC aja tetap butuh kipas untuk menjalankan serangkaian proses perintah dari komputer ini. Nah, jadi prosesor yang digunakan oleh Melee Quieter ini pakai Intel Celeron yaitu seri J atau J4125 dan udah fanless atau nggak ada kipasnya. Dengan 4 core dan 4 thread dan punya base clock 2 GHz dan boost clocknya sampai 2,7 GHz. Terus udah pakai Intel UHD grafik 600 dengan kecepatan 7500 Hz. Dibekali juga dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 128 GB dengan form factor micro SD. Dan dengan slotnya di bagian belakang tadi kita bisa upgrade sampai 512 GB. Tapi nggak hanya itu aja, sebenarnya Melee Quieter ini juga upgradable untuk bagian penyimpanannya. Kita bisa masukkan SSD dengan form factor M.2 NVMe 2281. Jadi ukurannya pasti pas dengan port yang ada pada Melee Quieter ini dan bisa di-upgrade sampai 1 TB. Makanya kalau kalian sadar sebenarnya dalam paket belinya itu kita bakal dapetin thermal pad yang berguna untuk ditempel di bagian SSD-nya supaya membantu sedikit pendinginan di bagian SSD-nya supaya nggak panas gitu. Dan menurut saya segmen yang cocok untuk Melee Quieter ini ya untuk pertokoan, perkantoran, ataupun rumah, untuk entertainment. Ya intinya bukan untuk kerja yang benar-benar berat gitu, alias cuman input data. Karena selain itu kalian juga pasti bisa lihat untuk desainnya benar-benar simple dan ringkas. Jadi untuk tempat umum kayak beberapa spot yang aku sebutkan tadi, dan selain itu juga pasti berguna untuk di rumah sakit gitu. Kalau banyak kabelnya pastinya makin bikin ruwet gitu ruangannya. Karena tempat umum tuh pasti banyak kelululan orang. Sedangkan untuk Melee Quieter ini juga udah support dengan bracket dari Vesamon. Jadi cuma ada 2 lubang aja di bagian sini. Kalian bisa pasang bracketnya, kemudian pasang ke bagian monitornya. Udah kelihatan monitor kalian udah pakai PC sendiri. Dan kalau kalian pengen gunain Melee Quieter ini untuk sarana entertainment kalian di rumah, kalian bisa menikmatinya sampai kualitas videonya itu 4K dengan 60 Hz.
Jadi kalau kalian punya TV dengan resolusi tersebut atau resolusi 4K, kalian bisa memutar video sesuai yang kalian harapkan tuh bisa tampil di layar kalian menggunakan PC Pocket ini. Jadi selain simple, pastinya juga menyenangkan melihat video 4K gitu kan daripada 3GP. Lanjut kita cobain untuk performanya. Yang pertama kita tes dengan Cinebench 15 dengan 10 kali pengetesan dan didapatkan skor sekitar 200-an poin, yaitu 227 CB. Dan untuk temperaturnya meskipun nggak pakai fan atau nggak pakai kipas mampu di angka 53 derajat Celcius. Kemudian untuk minimumnya sampai di 38 derajat Celcius dan untuk maksimumnya sampai 56 derajat Celcius. Jadi masih cukup adem banget lah kalau untuk temperatur di dalam Pocket PC ini. Kemudian untuk performa single core-nya dapatkan skor 74 CB atau 74 poin. Ya cukup standar lah untuk sekelas prosesor ini. Lanjut untuk yang kedua kita cobain dengan Cinebench R23 dan untuk multicore dari CPU-nya dapetin skor 1098 dan masih sama untuk current temperaturnya di 63 derajat Celcius dan untuk minimumnya di 38 dan untuk maksimumnya ini naik nih di angka 72 derajat Celcius. Jadi cukup agak panas waktu kita cobain untuk Cinebench R23. Memang agak muluk-muluk waktu kita cobain untuk Blender dengan template BMW seperti biasa dan didapatkan hasil yang cukup lama. Jadi prosesornya mampu ngerender tuh 45 menit. Memang bukan untuk pekerjaan grafis ya prosesornya ini. Dan untuk performa dari integrated GPU-nya juga cukup lama juga. Jadi 48 menit menurut saya sangat lama kalau digunakan untuk merender sebuah grafik 3 dimensi. Lanjut untuk 3D Mark Firestrike didapatkan skor 354, cukup pas-pasan ya, karena ya mau gimana lagi, ini adalah integrated graphic card. Tes yang kedua untuk grafisnya kita pakai 3D Mark Time Spy didapatkan skor 113 poin, jadi ya cukup standar ya untuk integrated graphic card dari prosesornya. Nggak mau muluk-muluk untuk tes game yang berlebihan, kita mau gunakan Dota aja. Jadi untuk Dota masih bisa playable di 25 FPS-an, masih di bawah 30, cuman ya cukup lah kita gunakan untuk gaming ringan kayak gitu buat kalian yang bosen misalkan. Terus waktu kita cobain untuk main game Valorant didapatkan skor FPS yang cukup stabil di angka 30-an FPS, cuman kadang sih drop sampai 27 FPS waktu war. Jadi ya jangan terlalu sering nemuin musuh lah kalau intinya main pakai Pocket PC ini. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah milih Quieter ini ya bisa jadi opsi buat kalian yang pengen beli PC yang pakai Celeron tentunya, tapi budgetnya itu di bawah 5 juta. Untuk harganya sendiri $248, kalau dirupiahkan ya sekitar 3,5 juta. Tapi kalau masuk Indonesia setelah ongkos kirim dan lain-lain pastinya jadi sekitar 4 jutaan. Tapi ya balik lagi kalau kalian bandingin dengan laptop, saya rasa nggak cukup adil karena kalau dengan laptop itu pastinya ada layar, keyboard, mouse sudah jadi satu. Sedangkan kalau untuk milih Quieter ini kalian harus beli keyboard, mouse dan juga monitor. Tapi kalau untuk konsumsi dayanya juga pastinya hemat listrik banget. Jadi sebenarnya Pocket PC ini bisa menyesuaikan untuk kalian yang segmennya itu memang untuk pengguna dari Pocket PC ini. Ya entertainment, input data, dan intinya nggak kerja berat-berat kayak gitulah. Dan seperti biasa buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!